Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Widianti dari Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Raden Patah dengan program studi Hukum Pidana Islam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam takdir yang insya Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang konsep takdir yang saya ketahui dan saya pahami. Insya Allah dari pertemuan kita kali ini kita akan mendapatkan manfaat dan kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Baiklah, langsung saja kita mulai pada inti dari poin yang akan saya sampaikan. Baiklah teman-teman, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan juga wawasan baru bagi kehidupan kita. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep takdir. Sehingga nantinya kita semua bisa tahu mana takdir yang harus kita ubah dan juga takdir yang harus kita tawakal saja. Supaya kita tidak terbalik-balik. Terkadang ada takdir yang bisa kita ubah tapi tidak kita ubah. Tetapi takdir yang tidak boleh kita ubah malah kita ubah sehingga melanggar syariat yang telah ditetapkan. Maka dari pemahaman dari sebuah ilmu itu harus sampai dengan mumtaz. Yang dimaksud saya mumtaz di sini ialah sempurna. Karena kalau kita memahaminya tidak sampai mumtaz, kita akan terbalik-balik. Bisa terkadang kita merasa benar tetapi ternyata salah, dan bisa saja salah tapi dirasa benar. Makanya ada dalil yang berbunyi itu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka dari itu teman-teman sekalian, tujuan kita membahas bab takdir ini adalah biar tepat. Mana takdir yang bisa kita ubah dan juga mana takdir yang tidak boleh sama sekali kita ubah. Kalau misalnya kita ubah, maka kita akan berdosa besar. Kita tahu takdir itu adalah ketetapan Allah. Seperti pada rukun iman nomor 6, percaya kepada qada dan qadar. Seorang muslim wajib baginya mengimani perkara-perkara yang telah diberikan kepadanya, berupa rukun iman. Seorang muslim yang baik juga bukan hanya mempercayainya saja, namun juga mengamalkan dari setiap bagian rukun iman sebagai penganut agama yang kafah, haruslah terpenuhi keseluruhan itu sesuai dengan tuntunan dan juga arahan dari Al-Quran dan juga hadis. Pada realitanya, sebagian manusia itu lupa dan lalai akan kewajibannya untuk mempercayai hal yang sudah pasti tersebut. Manusia yang tersesat bisa saja melupakan Tuhannya dengan meniadakan Allah di setiap nafas hidupnya. Manusia juga bisa saja melupakan iman kepada malaikat dan juga hari akhir, karena hati yang tersesat dengan juga tidak mempercayai suatu hal yang gaib. Manusia juga bisa saja melupakan iman kepada kitab-kitab Allah dan juga Rasul Allah. Namun, manusia itu tidak bisa menghindari dari qada dan qadar Allah. Oleh karena itu, seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dikerjakannya. Banyak orang bilang bahwa rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada takdir baik dan juga takdir buruk. Sebenarnya pada hakikatnya tidak ada takdir yang buruk di dalam agama Islam. Semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah baik. Tidak ada ceritanya takdir itu buruk. Boleh jadi buruk menurut kita, tapi Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi rukun iman yang nomor 6 itu adalah percaya kepada takdir, qada dan qadar. Teman-teman semua yang saya sayangi karena Allah, takdir adalah ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah sama sekali. Yang pertama ada yang namanya takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa kita ubah, tidak boleh kita ubah, dan apabila kita merubahnya kita akan melakukan dosa besar. Saya ulangi, takdir yang tidak bisa diubah, tidak boleh diubah, tetapi kalau kita merubahnya kita akan melakukan dosa besar. Itu sangat-sangat tidak boleh. Yang artinya apa? Dia adalah takdir yang mesti kita given by Allah. Kita mesti tawakal dan ikhlas. Oke, saya ambil contoh. Misalnya kita dilahirkan dari keluarga Jawa, itu tidak bisa kita ubah. Makanya kita bisa memilih dari mana kita akan dilahirkan. Misalnya kita dilahirkan dalam keluarga Minang, itu juga tidak bisa kita mengubahnya. Kemudian
kalau misalnya kita dilahirkan dengan hidung pesek, itu nggak bisa kita ubah. Merubahnya menjadi mancung itu akan menjadi dosa besar untuk kita. Kita dilahirkan dalam keadaan perempuan, itu tidak boleh menyerupai laki-laki, karena akan menjadi dosa besar. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ditakdirkan menjadi laki-laki, itu tidak bisa menyerupai perempuan, karena akan menjadi dosa besar. Nah, artinya, itu takdir yang tidak bisa diubah, namanya takdir mubram. Tidak boleh diubah, tidak bisa diubah. Kalau merubahnya, itu akan berdosa besar. Ketika Allah sudah ciptakan kita, terus kita bilang jelek, Allah tidak suka, maka haram hukumnya mengubah takdir yang sudah Allah tetapkan tadi dalam hal takdir mubram tadi. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'alaq. Untuk merubah takdir, kalau ada semisal takdir yang sudah Allah ciptakan, lalu kemudian kita ubah, dan kalau dia tidak permanen, artinya bisa berubah lagi ke semula, dan itu hukumnya boleh. Misalnya bibir kita hitam, kita pakai lipstick, kita boleh memakai lipstick asal tidak waterproof yang bisa dihapus. Tapi memakai waterproof juga boleh, asalkan sebelum berwudu kita hapus memakai uh, penghapus kosmetik agar air wudhu yang kita ambil itu menyerap kepada kulit bibir kita tadi. Contoh lagi, kenapa pakai bedak boleh? Karena bedak itu bisa dihapus. Kenapa juga memakai celak itu boleh? Karena celak itu bisa dihapus. Kita juga sebenarnya boleh memakai kutek. Tidak ada larangan sebenarnya memakai kutek. Kutek itu bisa dihapus. Kalau misalnya mau sholat, kita hapus. Atau lebih baiknya kita memakainya pada saat haid. Itu akan lebih baik. Kalau bisa berubah secepat kilat, maka dia hukumnya boleh. Itu semua hukumnya boleh selagi tidak tabaruj. Apa itu tabaruj? Tabaruj itu adalah berlebih-lebihan dan tidak biasa. Contohnya, pasang tindik di lidah. Tidak ada orang yang taat memasang itu akan memasang tindik di lidah. Begitupun tindik di pipi semisalnya. Kita pasang itu namanya tabaruj. Itu hukumnya berdosa. Tapi jika dia tidak tabaruj, itu nggak masalah. Selagi tidak merubahnya secara permanen atau dalam jangka waktu yang lama. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Ada juga yang status hukumnya bisa berubah dalam jangka waktu yang lama. Saya ulangi, jangka waktu yang lama atau dalam beberapa waktu yang lama yang bisa memakan waktu 3 bulan, bisa memakan waktu 4 bulan, seperti itu. Contohnya misalnya banyak salah satunya cat rambut. Cat rambut kan banyak orang bilang katanya ada dalil yang memperbolehkan selain warna hitam. Tetapi lihat dulu, hanya boleh cat rambut yang masuk ke dalam rambut seperti henna misalnya, dan tidak boleh berwarna hitam. Ada lagi yang namanya eyelash extension, tanam bulu mata. Itu kan bisa kembali seperti semula, tapi dalam waktu yang sangat lama, dan nanti bulu mata asli kita itu menjadi hancur sehingga dia menjadi syubhat. Apa itu syubhat? Al haramu bayin wal halalu bayin wa huma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah mutasyabihat, yaitu diragukan kebolehannya. Maka eyelash extension itu tidak usah dipakai karena dia adalah syubhat yang sudah terlanjur, ya oke, tidak menjadi masalah. Tetapi jika sudah tahu ilmunya jangan diulangi lagi. Kemudian ada lagi kawat gigi atau bisa behel, itu merubah secara permanen. Tapi kalau behel itu sudah ada informasi dari dokter kalau misalnya kamu nggak pakai terus nanti akan lebih merusak, maka kamu harus pakai karena dalam kondisi seperti itu boleh dipakai kalau dia adalah saran dari dokter. Tapi kalau hanya untuk sekedar gaya-gayaan, cuma sekedar untuk cantik-cantikan saja, itu tidak bisa sama sekali. Apalagi misalnya sulam alis, sulam bibir yang dia benar-benar merubahnya secara permanen, itu tidak boleh karena itu adalah takdir mubram yang Allah ciptakan. Kita diterima, tidak boleh kita ubah, tidak boleh mengubahnya. Kalau kita mengubahnya itu berdosa besar. Takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah yang terbaik untuk kita. Jadi janganlah kita ubah. Kalau misalnya kita sudah perempuan, janganlah seperti laki-laki. Kalau hidung kita pendek, janganlah dimancung-mancungkan. Dan juga kalau misalnya bibir kita itu kecil, tidak perlulah mau kita lebar-lebarkan. Tapi kalau misalnya seperti tadi pakai inai, itu bisa karena dia masuk ke dalam rambut. Jadi maksud saya begini ya, takdir mubram itu janganlah diubah. Banyak orang sibuk dengan berubah takdir mubram biar kelihatan lebih oke, lebih wow, terus diubahlah takdir mubram tadi. Itu tidak boleh ya teman-teman semua sekalian. Kemudian yang kedua itu ada takdir mu'allaq. Takdir yang bisa kita ubah, harus kita ubah. Dan kalau kita tidak ubah, kita akan berdosa. Jadi kebalikannya, kalau takdir mubram tadi, jangan diubah. Kalau misalnya kita ubah, kita berdosa. Tapi kalau takdir mu'allaq adalah takdir yang harus diubah. Kan bisa diubah begitu kan. Kalau kita tidak berubahnya, kita bisa berdosa, tapi ke arah yang lebih baik. Contoh takdir mu'allaq ini adalah misalnya kita dilahirkan dari keluarga yang nggak tahu agama. Itu kan mubram. Tapi kita bisa merubahnya ke arah yang lebih baik lagi. Seperti misalnya kita mencari guru yang di luar dari keluarga yang lebih paham akan agama tersebut. Kemudian ada lagi
banyak sekali orang bilang kalau misalnya rezeki itu sudah diatur. Kalau begitu nggak usah kerja kan pasti dapat, kan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Itu kira-kira banyak lah yang ngomong seperti itu, sering malah. Tapi statement itu nggak benar, karena kalau nggak kerja nggak dapat apa-apa itu rezeki sudah dijamin Allah, nggak benar ya teman-teman. Memang benar rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, karena sumber rezeki itu dari Allah kan. Tapi kita hanya dapat satu, sedangkan kita bisa mendapat banyak kalau kita bisa merubahnya, ingin merubahnya, berikhtiar merubahnya. Sumber rezeki itu ada 4. Kita bahas yang pertama itu ada rezeki yang ada di Lauhil Mahfuz yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada dalilnya. Warzukum min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan kepada kalian rezeki yang tidak diduga-duga. Nggak usah kerja, di rumah saja. Pasti kalian bisa makan, pasti kalian bisa hidup. Minimal lah ada warga yang menyantuni karena kita masih tergolong miskin begitu kan. Nggak beberapa lama lalu COVID terjadi di Indonesia, beberapa ratus hotel yang tutup, ada berapa banyak pengusaha yang bangkrut, ada juga banyak karyawan yang di PHK. Pernah nggak sih kita dengar kalau mereka itu mati kelaparan? Nggak pernah kan, karena memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, Allah akan berikan. Rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Cacing saja yang tidak taat beribadah dan tidak beribadah saja kepada Allah, Allah kasih rezeki. Kemudian rezeki yang kedua, ada pintu rezeki yaitu yang kita usahakan. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi rezeki nomor 2 ini harus dicari. Kalau mau tambahan, kalau teman-teman memang bilang saya cukup dengan rezeki yang nomor 1, ya sudah silahkan, cukup, nggak usah dicari lagi, nikmati aja apa yang ada. Jangan mengeluh, tapi jangan saya mau lebih kaya lagi. Yang kedua itu rezeki yang kita usahakan ya, tambahan lah rezeki tambahan yang kita berusaha dengan kita bekerja. Kalau cukup di situ boleh cukup di situ, udah gitu aja. Terus rezeki yang ketiga, yang nomor 3 itu dapat bonus, rezeki yang datang dari Allah, kemudian ini bisa kita ubah. Rezeki ini bisa kita ubah, kemudian rezeki yang datang karena kita usahakan. Kunci rezeki yang nomor 3 ini kalau mau ditambah, syakartum laidanakum, yaitu kalau kalian bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. Jadi nomor 3 adalah rezeki yang didapat karena bersyukur. Jadi gini teman-teman, kenapa hidup kita ini gini-gini aja? Jangan-jangan rezeki kita itu nggak nambah karena kita nggak bersyukur. Kenapa ada orang susah, makin susah? Karena dia tidak bisa menikmati kesusahannya itu, sehingga dia nggak ditambah oleh Allah rezekinya. Maka syukuri dulu rezeki yang 2 tadi, maka baru Allah tambahkan. Dalam dalilnya yang lain, syakartum la aidanakum, bersyukurlah kalian, aku tambahkan. Bisa jadi rezeki yang mandek karena kita selalu merasa kurang dan nggak bersyukur, selalu merasa kurang terus, dan ini adalah bagian ketidakbersyukuran kita. Efek sampingnya rezeki kita itu nggak nambah-nambah tanpa kita sadari. Kemudian yang keempat, kalau mau tambahan rezeki yang keempat ini, apa itu yang keempat? Itu adalah rezeki yang datang karena dibagikan. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, Allah akan kembali kepada diri kalian. Kalau kalian berbuat jahat, Allah akan kembali kepada diri kalian. Maka rezeki harus diubah. Makanya kalau ada orang malas, berarti dia tidak mau merubah takdir mubram itu. Dosanya besar. Ada yang sudah berusaha mengubah takdir mu'allak, tapi kok susah ya. Jadi merubahnya itu memang tidak mudah, teman-teman. Semuanya itu butuh proses. Dalam hal apapun, dalam hal ibadah misalnya, kita butuh waktu istiqomah minimal 40 hari. Apa sih itu istiqomah? Istiqomah itu adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan ibadah. Risau hati kita kalau kita tinggalkan sesuatu. Itu adalah istiqomah. Dan butuh waktu minimal lah 40 hari. Apapun yang ingin kita ubah itu kita butuh waktu. Misal teman-teman kepingin sholat tahajud. Dan kalian rasa mudah. Tahajud itu susah, teman-teman. Itu mempermainkan fisik, mental, hati. Nggak biasa bangun jam 3 malam. Coba ya, kalau misalnya kita move ya. Kita pingin misalnya sholat tahajud. Kita kira mudah. Nggak mudah kawan-kawan sekalian, susah. Tidak biasa bangun jam 3 malam, sekalinya bangun mata mengantuk, fisik itu dipermainkan, fisik itu pasti oleng, belum lagi mental melawan malas dan seterusnya ya. Jadi untuk kita istiqomah itu mental, fisik, jasad, rohani semuanya bergerak. Makanya tidak mudah takdir mu'allak itu merubahnya, tidak mudah.
Pingin lebih taat itu nggak mudah, butuh proses sampai dengan minimal 40 hari sampai kita risau kalau kita tinggalkan, apalagi merubah rezeki. Kita kira gampang merubah rezeki ke arah yang lebih baik. Kita mau ngapain? Bisnis. 95% 1 tahun pertama bisnis itu hancur menurut penelitian. 5 tahun pertama itu hanya 4% bisnis yang bertahan. Jadi sulit, jatuh, bangun, dan seterusnya. Tapi semua takdir mu'alaq yang kita ubah itu semuanya butuh proses dan dibutuhkan kesabaran. Harus kita ubah. Kalau nggak kita ubah, kita berdosa. Kita makanya teman-teman, kita fokuskan diri kita ke takdir mu'alaq. Takdir mubram itu kita abaikan dulu. Udah begini bentuk hidup, kita terima saja. Udah begini nasibnya, kita terima saja. Yang penting kita harus jaga kesehatan. Misalnya kalau misalnya berjerawat atau apa, yang mau pakai skincare boleh, kalau mau pakai bedak juga boleh, pakai lipstick juga boleh. Itu udah diminimalisir aja. Kita fokuskan kepada takdir mu'alaq. Bagaimana ibadah kita bisa bagus, bagaimana akhlak kita bisa bagus, bagaimana kita bisa bagus rezekinya, sehingga energi yang kita alihkan itu ke sifatnya mu'alaq. Kalau begitu insya Allah kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kita cukupkan mengenai takdir itu. Kan seseorang itu kan kadang dia sudah ditakdirkan misalnya dilahirkan dari keluarga yang non muslim itu tadi kan mau beram, tapi setelah dia besar, dia berakal, dia balik ke mu'alaq, dia bisa mencari hidayah dengan belajar cari agama yang benar. Itu hidayah, semua itu hidayah, dan hidayah itu nggak datang dari Allah, hidayah itu datang kalau kita jemput. Kalau nggak kita jemput, si hidayah ini nggak akan datang. Itu berbeda dengan karomah. Kalau karomah itu datang tanpa dijemput, kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam ketika ia mendengar adiknya membaca surah Toha ayat 1 sampai 14. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dia bergetar masuk Islam. Tapi hidayah itu harus terus dicari, harus terus dipelajari. Jadi dilahirkan dalam keluarga non muslim itu adalah takdir mubram. Kita nggak bisa terima, masukkanlah lagi, ya Allah, jangan dilahirkan lagi, please lah. Nggak bisa. Dilahirkan dalam keadaan non muslim itu adalah takdir mubram. Tapi ketika kita besar, kita boleh memilih agama mana yang mau kita pilih, karena setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Makanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi tapi dia boleh memilih Islam karena itu mu'alaq. Paham ya? Jadi akhlak ini bergantung kepada ilmu, bergantung kepada latar belakang, bergantung kepada keluarga, bergantung juga kepada lingkungan. Semuanya itu adalah pilihan. Orang-orang yang ada latar belakangnya, orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga yang susah, kemudian pada akhirnya dia nggak mau hidup susah lagi, kemudian dia berjuang lebih keras, bekerja sejadi-jadinya, bisa jadi karena dia nggak ingin merasakan masa lalunya, semuanya banyak faktor dan semuanya itu adalah pilihan. Dari sini saya ingin kita semua tetap yakin dan percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hidup di dunia ini sudah diciptakan Allah sebaik-baiknya. Kita tidak perlu terlalu terobsesi kepada duniawi. Sejatinya kita diciptakan olehnya dan akan kembali kepadanya. Lantas dari itu kita diturunkan sempurna itu di mata Allah. Jika sudah ketentuannya seperti itu, maka kembalilah kepadanya seperti apa yang sudah diciptakannya. Janganlah merubah ciptaan Allah yang telah sempurna, tetapi kita bisa menjaga, merawat, dan juga memperbaikinya tanpa perlu merubahnya. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi kita bisa membedakan takdir tanpa terbalik-balik setelah ini. Maksud saya di sini ialah kita sudah bisa memahami apa saja takdir yang semestinya boleh kita ubah dan apa saja yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah bisa ikhlas dengan apa yang sudah atau yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sesuai yang sesungguhnya takdir yang masih bisa kita perbaiki, maka kita ubahlah, berusaha lebih giat untuk mendapat apa yang lebih daripada yang kita berpasrah. Dan apabila takdir tersebut adalah mubram, maka tidak perlu bersusah payah untuk kita merubahnya, karena ujung-ujungnya itu nanti hanya akan memperoleh dosa yang sangat besar karenanya. Dan dari pertemuan kita sekarang, saat ini, semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apabila sudah mengetahui apa yang belum diketahui, maka bisa diterapkan dari sekarang. Dan sudah lebih baik untuk membedakan mana takdir Allah yang boleh kita ubah dan takdir Allah yang apabila kita merubahnya kita bisa mendapatkan dosa besar. Jangan sampai terbalik-balik lagi. Teman-teman sekalian, kita semua sudah diciptakan sebaik-baiknya, juga sesempurnanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah pernah menyalahi takdir yang sudah memiliki ketetapan, dan janganlah mudah merasa cukup juga atau mudah menyerah pada takdir yang bisa kita ubah, takdir mu'alaq tadi. Semoga penyampaian ceramah pada saat ini bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu serta bekal yang berguna bagi kehidupan di dunia yang hanya sementara ini.
Saya juga hanya manusia biasa. Kita dipertemukan pada kesempatan ini itu bukan hanya semata-mata kebetulan. Inilah juga takdir. Kita dipertemukan pada pertemuan ini adalah takdir. Agar kita bisa saling memperbaiki diri, saling merubah takdir yang bisa kita ubah, dan juga dari pertemuan ini kita sama-sama bisa menempatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu yang berguna insya Allah. Sejatinya kita hidup hanya untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal kelak nantinya. Kita sama-sama yakin bahwa takdir Allah itu semuanya baik. Seperti yang kita ketahui, yang kita yakini bahwa semua yang terjadi, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dalil Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa semua kejadian di dunia ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, yang pena yang mencatatnya telah kering sehingga tidak mungkin berubah lagi. Sebagian dalil lagi menegaskan bahwa doa manusia itu dapat mengubah takdir. Demikian juga silaturahim dapat memperpanjang umur dari waktu yang telah ditentukan. Dan sebagian dalil lainnya memerintahkan kita untuk melakukan aneka perbuatan baik sehingga bisa meraih kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ini semua mengisyaratkan bahwa ikhtiar manusia itu punya andil besar dalam menentukan jalan takdir yang akan kita tempuh. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga saja kita semua tidak menyalahi takdir. Semoga saja setelah ini kita bisa pasrah kepada takdir mubram tadi, dan juga kita lebih mengusahakan dan mengubah takdir mu'alak, menyusun dan menjalani kehidupan dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setelah ini kita tidak terbalik-balik terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah pada takdir yang sudah benar, sudah benar-benar tidak bisa diubah, dan ikhtiar pada takdir yang bisa kita ubah. Berusaha lebih giat lagi untuk mendapatkan yang lebih baik sesuai dengan syariat. Dan juga jangan pula berlebih-lebihan, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Semuanya itu tidak baik. Senang hati rasanya bisa berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa merubah menjadi lebih baik. Semoga kita bisa menjauhi hal yang bisa membuat kita terjerumus kepada dosa besar yang bisa dan juga semoga kita bisa menata hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, dan juga bisa diterapkan hal baik pada poin penyampaian saya, dan meninggalkan hal yang berdosa yang sebelumnya mungkin telah dilakukan, dan apabila memang ada takdir mubram yang telah diubah tadi, tidak boleh lagi dilakukan, dan yang sudah terjadi biarlah terjadi dan janganlah diulangi lagi. Dan bila perlu, apabila merasa berdosa dan menyesal pernah melakukannya, bisa bertaubat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita bersama-sama belajar dan sama-sama mencoba memahami makna dan juga konsep dari takdir, dan juga kita belajar ikhtiar untuk tidak terbalik-balik dalam konsep takdir ini. Saya rasa saya cukupkan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dan yang kita peroleh hari ini saat ini bersama-sama menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata pada pertemuan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.